Jika hasil percobaan data menggunakan teknik data science yaitu regresi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nuria Kilma, NIM 2204 0101 Saya dari kelas IT 401 dengan program studi PJJ Informatika. Nah, presentasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat lulus mata kuliah Computer Science. Oke. Kita masuk ke latar belakang, di mana pada percobaan yang saya buat kali ini, data yang digunakan berasal dari uh, web resmi BPS www.bps.go.id, di mana data yang saya ambil yaitu adalah tentang indeks harga produsen pada tahun 2023. Nah, pemilihan data ini untuk mendemonstrasikan kemampuan pemrosesan data dan analisis menggunakan teknik data science modern yang dapat diakses secara gratis melalui platform Google Lab. Saat ini saya menggunakan Google Lab dan teknik yang dipilih yaitu mencakup analisis data, visualisasi, dan penggunaan model machine learning dasar untuk mendapatkan wawasan dari data yang tersedia. Nah, untuk metode penelitiannya, yang pertama yaitu ada pengumpulan data, di mana tadi diambil dari web resminya BPS, terus juga ada prapemrosesan data, ada pemisahan data, ada pembuatan model, dan pengujian model, serta evaluasi model. Nah, untuk teknik dan toolsnya, itu di tekniknya sendiri adalah menggunakan regresi linier, dengan tools kita menggunakan Pandas untuk memanipulasi data analis, dan juga ada Matplotlib yang dimana dan Seaborn untuk memvisualisasikan data, dan Scikit-learn untuk pemodelan dan visualisasi. Setelah itu kita lakukan semua masuk pada hasil pembahasan, di mana pada hasil dari penelitian dan pengujian model regresi menunjukkan matrik evaluasi sebagai berikut. Ya, yang dimana yang saya gunakan itu menggunakan MSI, yaitu mean square error, untuk mengukur rata-rata kuadrat kesalahan analisis antar nilai yang diprediksi dan nilai aktual. Semakin kecil nilai MSI-nya, semakin baik kinerja modelnya. Dan juga menggunakan R square atau R kuadrat, di mana ini untuk mengukur proposisi varian dalam variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nah, nilai R kuadrat ini berkisar antara 0 hingga 1. Nah, nilai mendekati 1 menunjukkan model yang lebih baik. Nah, untuk hasil dari eh, nilai aktual dan nilai prediksi yang sebelah sini, itu dapat disimpulkan atau dapat dibaca sebagai nilai rentang nilai, yaitu indeks harga produsen berkisaran antara 112,5 hingga 127,5. Kecenderungannya ada pada kecenderungan positif yang jelas dan menunjukkan bahwa model prediksi secara umum dapat menangkap tren dalam data aktual. Untuk outliersnya, outliersnya tidak terlihat adanya outlier yang signifikan dan menunjukkan konsistensi dalam data dan prediksi. Nah, mungkin sebelum di kesimpulan, kita demo dulu cara langkah-langkahnya. Ya. Nah, untuk langkah yang pertama itu untuk eh, percobaan datanya. Misalnya saya menggunakan Google Colab. Yang pertama itu kita import dulu
atau upload dulu datanya. Sebelumnya saya sudah mendownload datanya dan sini kita langsung jalankan dulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih file. Nah, file itu ada di download, terus di hmm. Nah, untuk filenya itu yang saya download berupa tel. Ada juga bentuk CSV. Nah, setelah berhasil, ada saving index. Kita bisa langsung ke sini. Yang mana yang kita pertama di sini adalah kita import pandas dan juga kita eh, menambahkan membaca data dari file Excel yang tadi, benar atau tidak. Gitu. Nah, untuk filenya kita bisa lihat namanya dari sini. Dan kita masukkan di sini. Setelah itu kita baca datanya. Setelah terbaca, kita print data paling atas. Nah, ini untuk datanya. Ya, di sini masih ada nangan. Ini berarti dia data kosong. Kita ingin menghapus data kosong itu terlebih dahulu. Nah, di sini mempersiapkan data di mana kita ingin menghapus data yang bersih none atau tidak ada nilainya. Setelah itu kita atur kolom yang diperlukan. Nah, kolom yang kita perlukan itu adalah nomor, subsektor, terus ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, terus setelah kita dapat datanya tadi, itu kan datanya belum dalam numerik. Nah, kita ubah dulu dia menjadi numerik. Kita menggunakan subsektor mapping. Nah, setelah selesai, kita pilih fitur targetnya. Kita ingin targetnya kemana gitu. Untuk regresi, itu kan kita ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu kita isi dengan uh, vektor, terus triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Sedangkan data Y-nya, kita masukkan data triwulan 4. Kita jalankan dulu. Nah, setelah setelah kita hapus data yang berisi NAM-nya. Terus kita masuk pada eh, pembuatan dari regresinya. Ini mana yang pertama kita import library-nya dulu. Library yang kita butuhkan itu ada file model selection, terus ada line model, ada juga painter dan juga square error dan R kuadrat. Nah, setelah itu kita split data menjadi training set dan testing set. Setelah itu kita buat model regresi linearnya. Setelah itu kita latih menggunakan data training. Setelah di data training kita uji. Setelah kita uji, kita evaluasi. Nah, evaluasinya itu menggunakan MSI dan juga ada R kuadrat. Setelah itu kita print. Coba berhasil. Nah, ini adalah hasil dari isinya dan juga adalah dari R kuadrat. Nah, setelah itu sudah bisa, kita masuk ke visualisasinya. Nah, visualisasinya ini kita butuh library yang namanya Matplotlib.
Di sini kita import dulu library-nya, ASPLT. Jadi di sini kita pakai PLT Scarlet, YTest, dan YPRED. Jadi mana YTest-nya itu dari sini ya. Terus labelnya kita kasih masuk, yaitu nilai aktual, dan juga nilai Y-nya sebagai prediksi. Terus ini kita pilih judul, yaitu nilai aktual versi nilai prediksi. Setelah itu kita buat visualisasinya. Nah, setelah kita buat visualisasinya, kita bisa validate show atau menampilkan. Coba kita buat hasilnya seperti ini. Ini mungkin bisa kita hapus dulu, terus dipakai. Nah, ini seperti ini. Nah, dari percobaan tadi ditariklah kesimpulan yang dimana yang telah model regresi linear ini telah digunakan untuk memprediksi nilai triwulan 4 menggunakan data spektor dari triwulan 1 sampai 3. Dan di mana performa model ini telah mengevaluasi menggunakan MSI dan juga R kuadrat serta divisualisasikan melalui plot perbandingan nilai aktual dan prediksi. Untuk daftar pustakanya, saya menggunakan Pandas dari Google Lab-nya, juga ada Learn dan juga Matplotlib dan juga Google Colab. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.